Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ajeng Novita Dewi, Saya Haji Kurniawan saya Tiara Jahan akan menjelaskan materi mengenai gempa. Oke teman-teman, yang pertama adalah tentang kekuatan gempa. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kekuatan gempa. Skala magnitudo merupakan ukuran kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besarnya energi seismik. Kekuatan gempa dibagi menjadi beberapa bagian, dari yang terkecil hingga terbesar. Contohnya 2,5 atau kurang. Biasanya tidak terasa, tetapi dapat direkam dengan seismograf. Lalu ada 2,5 sampai 5,4, sering dirasakan tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. Lalu ada 5,5 sampai 6,0. Dapat menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya. Selanjutnya ada 6,1 sampai 6,9. Dapat menyebabkan banyak kerusakan di daerah berpenduduk padat. Lalu 7,0 sampai 7,9. Gempa bumi besar dengan kerusakan serius. Yang terakhir, 8,0 atau lebih besar gempa hebat. Dapat menghancurkan komunitas di dekat pusat gempa. Energi seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa dan merupakan hasil pengamatan seismograf. Artinya semakin besar gempa maka semakin tinggi pula angka magnitudo. Nah, yang kedua itu adalah gempa menurut intensitasnya. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai gempa bumi menurut intensitasnya. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh 1. Tumpukan antar lempeng bumi, 2. Patahan api, 3. Aktivitas gunung api, dan 4. Runtuhan batuan. Nah, selanjutnya adalah intensitas gempa bumi. Intensitas gempa bumi adalah besaran kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi di lokasi tertentu dan efeknya terhadap manusia dan infrastruktur. Intensitas ditentukan berdasarkan 1. Kekuatan gempa, jarak antara gempa bumi dengan epicenter, dan lokasi geologi lokal. Nah, yang kedua, gempa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, makroseisme, dan yang kedua, mikroseisme. Nah, makroseisme yaitu jenis gempa yang dapat diketahui dan dirasakan tanpa memerlukan alat pengukur karena intensitasnya yang besar. Nah, yang kedua, mikroseisme. Mikroseisme adalah jenis gempa yang sulit dirasakan atau diidentifikasi dan memerlukan alat pengukur karena kecilnya intensitas dan aktivitas gempa tersebut. Nah, selanjutnya adalah nama alat untuk pengukur gempa. Nama alat pengukur gempa adalah seismograf. Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang lebih mudah, BMKG menggunakan skala SI, yaitu Sistem Integrasi Gempa. Nah, selanjutnya untuk memberikan informasi yang lebih mudah, BMKG menggunakan skala SI, yaitu skala intensitas gempa bumi. Skala ini menyatakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya, skala intensitas gempa bumi atau SIG BMKG digagas dan disusun dengan mengakomodir keterangan dampak gempa bumi berdasarkan tipikal budaya atau bangunan di Indonesia. Skala ini disusun lebih sederhana dengan hanya memiliki 5 tingkatan, yaitu 1 sampai 5 tingkatan. Dan yang terakhir adalah apa sih yang harus kita lakukan saat terjadinya gempa? Nah, apa sih yang harus kita lakukan saat gempa terjadi? Cara terbaik kita untuk menyelamatkan diri adalah dengan metode drop, cover, hold on. Dengan kata lain, saat gempa terjadi, kalian harus menurunkan posisi tubuh kalian yang lebih rendah dan mencari penutup kepala dan leher dan tetap berlindung di tempat yang aman sampai gempa tersebut berhenti. Nah, ketika Anda berada di dalam rumah dan terjadi gempa, gak usah panik. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu segera menjauh dari kaca, benda gantung, rak tinggi, atau benda-benda yang bisa jatuh seperti hiasan dinding, rak tinggi. Nah, yang kedua, ketika Anda berada di dalam dapur, segera matikan kompor dan tutupi saat terjadi gempa. Dan yang terakhir, jangan berdiri di depan pintu. Anda bisa berlindung di tempat yang lebih aman seperti di bawah meja. Jika kalian berada di luar ruangan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjauh dari gedung dan kabel listrik. Dan yang kedua, pergilah ke area terbuka jauh dari pepohonan dan tiang telepon. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.